Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema 9 subtema 2, Tadarus Al-Quran. Tetap semangat, pantang menyerah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Menurut kalian, mereka sedang melakukan kegiatan apa ya? Iya, betul sekali. Mereka sedang tadarus Al-Quran. Yuk kita simak dan kita pelajari apa tadarus Al-Quran itu. Tadarus berasal dari kata darasa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Ya, biasanya dilakukan di masjid setelah sholat tarawih, di sekolah pada pagi dan siang hari setelah sholat duha dan sholat duhur. Pada zaman Nabi, tadarus Al-Quran ini dilakukan dengan cara membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya dan ada yang mempelajari isi kandungannya. Dalam melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, ada adab-adabnya dan tata caranya, yaitu hendaklah berwudu terlebih dahulu, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilanjut dengan basmalah, lakukan di tempat yang bersih dan pakaian yang bersih, menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan kita melakukannya dengan menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dengan suara yang sedang, tidak teriak-teriak, dan juga tidak dilakukan dengan berbicara atau bersendagurau, bahkan bercanda. Apa manfaat tadarus Al-Quran? Itu menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran, dan terlatih membaca dan mencintainya. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan semakin lancar dan bagus bacaannya. Maka orang yang semakin bagus bacaannya pasti akan tumbuh rasa cintanya kepada Al-Quran. Hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran, maka Masya Allah, pahalanya itu akan berlipat ganda, dapat pahala dari Allah. Dan semakin dia memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, yang paling penting, dia memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah sudah sayang kepada kita, maka akan banyak sekali beribu-ribu kenikmatan dan keberkahan turun kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, ketika kita baca satu huruf aja, nun, ternyata kita sudah dapat 10 kebaikan. Apalagi jika kita membaca setiap hari itu minimal 1 halaman. Itu sudah berapa huruf? Ditambah bacaan-bacaan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ketika kita sholat. Luar biasa. Ditambah lagi dalam hadis berikutnya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian.
dikatakan di sini sebaik-baik kalian, berarti adalah orang yang terbaik di antara orang-orang yang paling baik. Maka luar biasa, Al-Quran yang kita baca itu nantinya akan menjadi penolong kita di akhirat. Al-Quran yang kita hafal itu nantinya akan memberikan syafaat bagi kita ketika kita sedang dihisab, dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari perbanyak tadarus Al-Quran. Mulai sekarang, mulai hari ini, kita targetkan untuk setiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita di bab tadarus Al-Quran kali ini. Tetap semangat dan bahagia anak-anak yang solih dan solihah. Ustadzah mohon maaf lahir dan batin. Ustadzah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.